Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, seperti janji saya, dimana saya akan tunjukkan kepada kalian semua bagaimana hasil rawatan burung murai batu saya pasca dia mambung ya. Ini burung murai batu saya yang namanya Moza ya. Jadi saya itu punya dua burung murai batu. Yang satu namanya Moza, yang satu namanya Joy. Cuma yang Joy itu karena usianya lebih muda ya, jadi dia tuh ketekan terus sama si Moza ini, akhirnya dia jarang berkicau guys. Ya ini karena dia jarang berkicau, kalau dia mulai ngeplong itu ditekan lagi sama si Moza, akhirnya saya putuskan udahlah, saya jual aja lah itu si Joy gitu kan, daripada dia nggak prospek gitu ke depannya. Cuma saya memang ada rencana untuk nambah murai batu, mungkin nanti habis lebaran ya. Habis lebaran akan saya nambah murai batu, tapi mungkin nanti murai batu trotol yang saya ambil, karena kalau pelihara dari trotol kan biasanya mentalnya akan jauh lebih kebangun, karena kalau dari anakan kan dia nggak keteken gitu guys. Oke, sorry ya, ada nih anak saya lagi nangis itu. Oke, yang pertama yang baru dari burung ini adalah kerodong ya. Kerodong ini saya ganti, emang saya ganti kerodong batik, warnanya lebih cerah juga, jadi harapannya biar di dalam sangkar itu lebih terang. Kemudian batik ini dia lebih lebih longgar, jadi sirkulasi udara jauh lebih bagus, karena sebelumnya saya pakai kerodong yang warna biru itu ya, yang kerodongnya warna biru itu yang ada dua resletingnya itu, dia terlalu tebal dan rapat, jadi sirkulasi udaranya kurang bagus. Makanya kalau saya habis buka kerodong tuh biasanya burungnya dia agak terengah-engah gitu, karena memang disinyalir karena sirkulasi udara yang kurang bagus, makanya dia seperti itu. Jadi ini saya ganti ya kerodongnya. Oke, kita buka dulu moza ini. Oke guys, sudah saya buka ya. Oke, saya buka ini. Nih, pertama kita lihat dulu. Kalau ingat ya teman-teman, kalau buka kerodong burung, yang lihat burung tuh lihat dulu kotorannya. Pastikan kotorannya bagus, sehat gitu kan. Nah, kotorannya kayak gini nih, kotoran sehat nih, bagus nih. Dia teksturnya sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kemudian uh, lunak, berair, tapi dia nggak mencret gitu. Nah, setelah kita buka kerodong, lihat kondisi kotoran bagus, terus kondisi kotoran yang bagus, dia selain teksturnya seperti itu, dia harus terpencar. Jadi ada di sebelah sana, sebelah sana, di sebelah sini, sebelah sini. Ini artinya burung dia aktif di dalam sangkar ya. Jadi dia nggak diem aja. Karena kalau kotoran cuma numpuk di satu tempat, artinya itu burung dia kurang aktif. Jadi dia diem aja. Bisa jadi karena burung itu kurang sehat. Gitu ya guys. Nah, kita tengok di sana. Oke, teman-teman bisa lihat warna bulunya hitam mengkilat bagus, kemudian pekat sekali hitamnya. Terus dari ekornya, mulai dari pangkal ekor sampai ujung itu dia nggak ada fret sama sekali. Maksudnya fret itu adalah garis-garis tipis gitu kan. Nah, ini menandakan bahwa memang burung ini dia uh, nutrisinya selama dia mabung itu cukup banget gitu. Memang benar-benar mencukupi nutrisinya. Itu artinya selama mabung kita ngasih makannya itu cukup, ya nggak kurang. Karena kalau kita ngasih makannya kurang bagus ya, biasanya dia ada garis-garis fret, di mana selain ada garis-garis pada ekornya atau sayapnya, biasanya dia juga tandanya ekornya itu tipis, terlalu lentur. Bedakan ya, lentur karena memang dia ekor panjang ataukah lentur karena memang dia kekurangan nutrisi, itu beda. Terus kalau dia kekurangan nutrisi selama mabung, biasanya warnanya meskipun dia habis mabung dia agak kusam. Biasanya seperti itu guys. Tapi kalau ini alhamdulillah bagus ya. Sayapnya bagus, ekornya bagus, semua bulunya rontok semua, nggak ada yang ketinggalan. Khususnya bulu-bulu besarnya itu nggak ada yang ketinggalan, semua rontok, udah berganti bulu yang baru. Tekstur dari bulu-bulunya juga tebal, kelihatan tebal sekali. Kalau teman-teman lihat langsung mungkin nanti bisa bedain lah ya, ini burung ini seperti apa kondisi bulunya gitu. Jadi bulunya itu memang benar-benar enak banget dilihat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kondisi burungnya, saya dekatkan lagi. Memang dia burungnya agak giras teman-teman, saya lebih suka
karakter burung yang diraas, apapun jenisnya sebenarnya. Kalau terlalu jinak itu kurang suka saya. Nah, ini burungnya. Nanti saya akan ambilkan bulu-bulu dia yang rontok ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, ini saya ambilkan bulu dia yang rontok sengaja. Bulu-bulunya yang rontok itu saya kumpulkan jadi satu di sini. Tujuannya karena untuk selain untuk konten, memang untuk nunjukin ke teman-teman. Tujuan yang kedua adalah untuk membedakan perbedaan bulu itu, mulai dari panjangnya, kemudian teksturnya seperti apa. Jadi nanti kalau dia mabung lagi, kan saya kumpulkan lagi terus saya ukur bedanya, apakah dia lebih panjang atau lebih pendek, kemudian teksturnya lebih bagus atau bagaimana gitu. Nah, ini yang jelas ini ada bulu mabungnya sebelumnya ya. Anda teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya, ini set. Kelihatan kan? Ini gelap. Nah, ini putih. Inilah yang saya sebut sebagai garis fret ya. Garis fret atau garis yang menandakan bahwa dia itu kekurangan nutrisi selama dia mabung ya. Ini juga. Nah, ini menandakan dia memang kekurangan nutrisi selama dia mabung. Saya kurang tahu ya waktu dia mabung sebelumnya itu dia dikasih makan seperti apa, pola perawatannya seperti apa, karena memang saya beli burung ini dia posisi baru selesai dorong ekor, artinya dia baru selesai ganti bulu ya. Kemudian saya rawat 1 tahun. Nah, kemarin saya belinya di bulan Januari, bulan Agustus akhir dia ganti bulu, terus pas 3 bulan di bulan November akhir dia selesai dorong ekor. Jadi memang proses ganti bulu dia mulai dari rontok sampai tumbuh bulu kembali sampai dia sempurna, prosesnya pas selama 3 bulan ya. Dan alhamdulillah kalau saya perhatikan secara dari kasat mata dari luar sangkar gitu, memang kondisi burungnya nggak ada lagi tuh fret garis-garis tipis seperti ini gitu kan. Berarti kan memang dia perawatannya bagus gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya nih, kalau beberapa orang itu kan menyarankan agar selama burung murai batu mabung itu dia 0 EF ya. Apakah itu perlu? Sementara kalau saya itu justru sebaliknya, saya justru memberikan full EF selama burung saya mabung gitu. Apakah itu bermasalah gitu kan? Nah, masalahnya itu di sini teman-teman. Kalau kita lihat kelebihan kekurangannya ya. Kelebihan memang kalau kita ngasih full EF, itu bulunya bagus, ekornya bagus gitu kan. Terus ya enak lah dilihat secara tampilan gitu. Cuma masalah baru itu muncul saat dia udah selesai mabung. Kan kita nggak mungkin tuh ngasih dia full EF terus atau EF banyak terus gitu kan. Pasti kita mau nggak mau harus ngurangin EF-nya. Nah, biasanya saat kita ngurangin EF itu burung akan drop tuh. Dia akan berhenti berkicau ya selama kita ngurangin EF. Tapi nggak masalah karena itu memang proses. Segala sesuatu ada proses. Toh kalau kita ngasih burung misalnya nih, burung selama mabung itu nggak dikasih EF-nya di stop, dia hanya dikasih for doang gitu kan, biasanya burung juga akan macet. Termasuk juga kalau kayak saya nih, selama dia mabung memang dia nggak seberapa berbunyi meskipun saya kasih EF-nya banyak ya. Jadi memang burung mabung itu dia akan cenderung untuk diam meskipun dikasih EF banyak. Setelah dikasih EF banyak, selesai mabung, terus kita kurangin EF-nya, biasanya dia akan drop ya. Nah, gimana ngatasinya? Kalau biasanya saya memang ya wes saya biarkan, saya kurangin tuh secara bertahap ya. Misalnya ngasih fornya itu ngasih krotonya dalam 1 hari itu 1 cepuk gitu ya, saya kurangin jadi setengah cepuk. 1 minggu kemudian saya kurangin ngasih krotonya seminggu 3 kali gitu. 1 minggu kemudian saya ngasih krotonya seminggu 2 kali aja, sesuai dengan settingan dia di awal seperti apa. Terus semakin menurun sampai 1 bulan. Pas genap 1 bulan biasanya itu akan saya nolkan EF-nya ya. Jadi burung ini juga kemarin setelah mabung 1 bulan kemudian dia saya nolkan EF-nya. Saya biarkan dia nggak makan EF sama sekali selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ya. Jadi teman-teman bisa nanti kalau memang ngikutin cara saya ya, bisa nanti nolkan EF-nya selama 2 minggu.
maksimal 1 bulan lah atau 4 minggu. Nah, pastikan dia selama 0 EF itu dia hanya makan for aja, dan pastikan dia mau berkicau gacor meskipun hanya makan for. Nah, setelah dia mulai gacor meskipun hanya makan for, barulah kita tambahin tuh kasih EF jangkrik 1, kemudian 1 minggu kemudian kita kasih 2, 1 minggu kemudian kita kasih 3 ekor. Nah gitu. Atau kembali ke settingan di awal dia seperti apa. Biasanya nanti burung udah mulai stabil lagi. Jadi seperti itu. Fungsi 0 EF juga itu kan biasanya dipakai juga untuk para master kicau untuk menerapi burungnya, untuk burung-burung mereka yang settingannya nggak ketemu-ketemu kan biasanya sama mereka di nolkan settingannya gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak masalah kita ngenolkan settingan, dan saya senang juga sih ngenolin settingan untuk burung gitu. Jadi ya kurang lebih cara saya seperti itu teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mungkin ada yang berbeda pendapat ya sama saya. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih cenderung agar bulunya itu bagus dulu ya. Karena kalau dia misal nih burung secara bulunya udah bagus, kalau untuk settingan kan bisa diotak-atik, bisa diatur. Tapi kalau settingannya bagus tapi bulunya jelek, mau nggak mau kita harus nunggu satu periode lagi, kita harus nunggu dia mabung lagi baru kita dapat bulunya yang bagus gitu. Misal nih selama dia mabung kita kasih EF-nya itu dipangkas habis gitu, terus alhasil muncullah itu garis flat seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Misalnya muncul garis-garis flat kayak gini, kan nggak enak nih dipandang mata, kan nggak sejuk gitu loh gitu kan. Terus akhirnya waduh kok bulunya kayak gini, ada garis-garisnya gitu kan. Terus kita pengen bulunya bagus lagi kan, kita mau nggak mau harus nunggu 8 bulan atau bahkan 1 tahun lagi gitu kan. Jadi itu jauh lebih lama. Jadi kalau saya lebih seneng ngasihnya ya kasih perawatan yang maksimal, kasih EF yang maksimal, terus dihasilkan bulu yang bagus. Masalah settingan itu bisa diatur. Kalau saya sih seperti itu prinsipnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat, karena ya di sini kan kita hanya sering berbagi aja sih, ini untuk referensi bagi teman-teman yang lainnya juga. Jadi seperti itu. Yang intinya adalah bagaimana hasil rawatan burung murai batu yang dikasih full EF, jor EF-nya selama dia mabung, apakah hasilnya nggak maksimal? Ternyata hasilnya tetap maksimal teman-teman. Dan ini burung ini tetap gacor, dibawa ke lapangan juga tetap main gitu. Cuma memang apakah dia juara gitu? Karena saya nggak fokus ke sana ya. Kalau teman-teman pengen punya burung yang juara ya silakan cari burung yang bagus, jadi keturunan yang bagus, kemudian ditampilkan di lapangan. Toh mereka-mereka yang juara-juara di lapangan itu kan adalah orang-orang yang memang dia punya burungnya kualitas bagus, belinya aja mahal gitu. Jadi wajar kalau memang mereka menang di perlombaan. Jadi seperti itu. Yang jelas saya ini hobi, bukan terfokus dengan perlombaan, bukan sebatas itu, tapi pure hobi saya memang memelihara burung. Salah satunya adalah burung murai batu. Itu aja teman-teman sharing dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.